semakin berkurang kualitasnya. Kurang titis ngobatinnya, kurang titis. Nah, syaratnya apa? Syarat-syarat mursyid itu. Walil mursyid lan iku tetep katuwe mursyid. Memberi petunjuk. Syurut utawi pira-pira syarat. Guru mursyid itu punya syarat yang panjenengan nanti bisa lihat. La budda minha hatta yata'ahhala, sehingga cakap sapa mursyid li irsyadin nasi mari menunjukkan manusia. Wa hiya utawi syurut arba'atun iku papat. Syaratnya 4. Kalau mau nyari guru syaratnya 4. Ayyakuna nita'ana sapa mursyid namiku aliman bil faraidil ainiyah, yaitu orang yang alim terkait fardu-fardu yang sifatnya fardu ain. Harus tahu hukumnya sholat, tahu hukumnya puasa, syarat, rukun, ngerti. Orang-orang Asani ayyakuna arifan billahi ta'ala. Yang kedua yaitu arif billah. Yang ketiga ayyakuna khabiran bi tara'iqi tazkiyatin nufus wa wasaili tarbiyatiha. Dia itu mengetahui teknik-teknik mensucikan hati. Tahu tekniknya, tahu sarana mendidik hati. Ngerti cara ngobatinnya ketiga. Setiap murid punya penyakit masing-masing, punya teknik masing-masing. Tahu dia. Nomor 4 apa? Ayyakuna ma'dzunan bil irsyad min syaikhihi. Dia dapat izin dari guru sebelumnya. Nah, niki sing jenenge apa? Mursyid, guru. Jangan sampai berguru tapi atasnya enggak ada. Makanya harus diizinin oleh guru sebelumnya. Ma'dzunan bil irsyad min syaikhihi. Jadi seorang mursyid itu harus dapat izin dari guru sebelumnya. Syarat yang pertama penjelasannya. Amma syartul awal anapun utawi syarat pertama iku fayam bari monggo sayyiana apa ayyakuna yen to ana sapa al mursyidu aliman bil faraidil ainiyah, dia tahu fardu ain ka ahkamis sholati, tahu hukum-hukum salat, wasaumi hukum puasa, wazakati hukum zakat, ingkana malikan bin nisab kalau dia memiliki nisab. Wa ahkamil muamalat wal buyu', tahu hukum-hukum muamalat, tahu hukum masalah buyu' jual beli. In kana mimman yata'abbad tijarah, kalau beliau itu tukang dagang. Ini tukang dagang ya butuh ngerti ilmu dagang, itu jenisnya fardu ain. Berdagang, pedagang harus tahu ilmu dagang. Ilmu agama terkait dagang itu apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan. Kalau saya kan bukan dagang, nggak wajib ngerti ilmu dagang. Nah, perdoaan itu yang kaitannya dengan kita. Zakat ya tahu hukumnya, zakat hitungannya berapa. Nah itu wahkamil muamalat wal buyu, namanya fardu. Karena ilmu itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu ain itu yang kaitannya dengan kewajiban-kewajiban, kemudian posisi kita, pekerjaan kita itu harus tahu hukumnya. Ila akhirih wa ayyakuna aliman bi aqidati ahli sunnah wal jamaah fit tauhid. Yaitu alim akidah ahli sunnah wal jamaah dalam tauhid. Fayaqifu ma yajibu lillah ta'ala. Dia tahu sifat wajibnya Allah, tahu sifat mustahilnya Allah, tahu mana sifat wajib, mana sifat mustahil. Tahu. Nah, jelas syaratnya mesti berat ini, berat. Tahu ijmalan wa tafsilan, tahu cara global maupun perinci. Sifat wajib itu apa sih? Ini wajibnya wajib akli. Wajib akli itu kudu anak, nek orang masuk akal. Nonton pinten? Wajib akli nonton pinten? 20 wujud idam Allah. Namanya wajib. Wajibnya wajib apa? Wajib akli. Kalau nggak ada, nggak masuk akal. Kudu anak. Allah wujud, ya kudu, nek orang wujud ya jadi, nggih, orang masuk akal, nggih.
Alam wujud sing nyiptakan orang wujud tidak masuk akal. Lawannya apa? Mustahil. Mustahil akli. Tidak kudu orang anak. Kalau ada tidak masuk akal. Adam harus tidak ada pada Allah. Kalau Adam pada Allah berarti tidak masuk akal. Tidak bisa dicerna oleh akal. Itu wajib akli dari mustahil. Kemudian ada jaiz akli. Jaiz akli. Harus benar-benar memahami itu ijmalan wa tafsilan. Gampangannya seperti ini. Benda itu diam bergerak. Wajib kan nih? Yang namanya benda itu wajib diam atau bergerak. Wajib. Kalau ada benda kok tidak diam, tidak bergerak, masuk akal atau enggak? Namanya mustahil. Wajib. Namanya benda ya wajib. Kalau enggak diam ya bergerak. Tidak mungkin berbarengan. Ya diam ya bergerak. Itu yang masuk akal. Itu namanya mustahil. Jadi wajibnya wajib akli, mustahil akli. Dan bisa jaiz. Nah, benda itu bisa bergerak, mungkin juga bisa diam. Dan itu syaratnya mursyid yang pertama harus alim bil faraidil ainiyah. Nomor 2, ayyakuna alifan billah. Wa amma syartus tsani, maksud dia itu alif billah apa? Fayanbaghi an yatahaqqaqa al-mursyidu bi 'aqidati ahli sunnah wal jamaah amalan wa dzauqan ba'da an arafa ilman wa dirayah. Dia tahu ilmunya, dia tahu pengamalannya. Fa yashhadu fi qalbi wa ruhihi sihhataha wa yashhadu anna Allah ta'ala wahidun fi dzatihi. Dia menyaksikan bahwasanya Allah itu wahdaniyah tidak. Allah itu esa di dalam zat. Maksudnya esa di dalam zat apa? Laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan itu bukanlah Allah. Tidak mungkin. Saya melihat sesuatu, oh itu Allah ya kayak gitu ya, nggak mungkin nggak kayak gitu. Atau dipikirkan dalam pikiran, oh Allah kayak gitu, ya itu bukan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Dulu kan kalau pas kecil bayangkan Gusti Allah kan sila makhluk ya Pak ya. Zaman aku kecil itu bayangannya kayak gitu. Ya itu bukan Allah. Dan Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada keserupaan. Tidak seperti itu intinya lah. Apa yang kau lihat itu bukan Allah. Apa yang kau pikirkan yang terdekat itu bukan zatnya Allah. Itu namanya wahdaniyah fidzat. Termasuk Allah itu tidak tersusun. Allah itu tidak tersusun. Jangan bayangkan Allah itu tersusun dari darah, ada darahnya, ada tulangnya, ada banyak lagi. Jantung, ada daging, ada mata, ada kaki, dan lain sebagainya. Itu bagian dari mengesahkan Allah fidzat. Mengesahkan Allah fidzat. Wahidun fi sifatihi. Allah itu esa di dalam sifatnya. Maksud esa dalam sifat apa? Bahwasanya Allah itu muttasifun bi kulli kamal. Allah itu bersifat dengan semua kesempurnaan. Allah itu muttasifun bi kulli kamal. Merupakan makna wahdaniyah fi sifat munazzahun an kulli naqsin. Allah itu bersih dari semua kekurangan. Munazzahun an kulli naqsin. Merupakan makna wahidun fi sifatihi. Maknanya adalah Gusti Allah itu ghaniyun an kulli ma siwa. Allah enggak butuh kepada selain Allah. Enggak butuh. Ghaniyun. Napa melih? Muftaqirun. Napa ilaihi kullu ma ada. Selain Allah butuh kepada Allah. Niku wahidun fi sifati.
Allah bersifatan dengan kesempurnaan, Allah dibersihkan dari kekurangan, Allah itu tidak butuh kepada selainnya, dan Allah itu dibutuhkan oleh semuanya. Nah itu wahidun fi sifati, wahidun fi af'ali. Allah itu esa fi af'ali, pada perbuatannya. Esa, tidak ada pencipta kecuali Allah. Tidak ada pencipta. Kita kenyang, siapa yang menciptakan kenyang? Allah. Bala-bala, ya, kafir. Kita sembuh, yang menciptakan sembuh siapa? Allah, bukan obat. Yang menciptakan kenyang siapa? Allah. Nanti kalau kita berpandangan, oh saya kenyang karena makan, karena yang membuat saya itu makan, maka terlalu banyak pencipta. Banyak pencipta. Maka harus wahdaniyah fi af'al, bahwa segala sesuatu itu adalah ciptaan dari Allah. Allah itu khaliqul af'al, pencipta segala perbuatan. Kenyang ya ciptaan Allah, sakit ya ciptaan Allah. Semuanya diciptakan oleh Allah, semuanya. La fa'ila illa, tidak ada fa'il kecuali Allah, penciptanya adalah Allah. Maka tidak benar kalau ada orang berpandangan, misalkan ada api ini kebakar, ini ada api, ada yang membakar, terus dia berpandangan yang membakar itu ya api tanpa ada yang lainnya, maka itu nggak boleh. Maka kita berpandangan bahwasanya api itu sabab, membakar adalah musababnya, sebab akibatnya. Makan sababnya, kenyang musababnya. Obat sababnya, sembuh musababnya. Tapi musabbibul asbab itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita punya kewajiban ahdul asbab, mengambil sebab-sebab. Ya kerja, ya ke dokter, itu kan bagian dari ahdul asbab, mengambil sebab. Bukan obat yang mau menyembuhkan kita, tapi Allah. Karena kadang ada orang sembuh dengan obat A, yang lain tidak sembuh, ya karena ini bukan Allah. Dulu kan pernah ada kisahnya Nabi Musa alaihissalam, ketika sakit perut, kemudian ditunjukkan sama Allah obatnya. Ini obatnya, diminum sembuh, langsung sembuh. Suatu ketika sakit perut lagi, diminum lagi, nggak sembuh. Kayak gitu. Memang yang mengobatin adalah Allah, bukan obat. Obat itu hanyalah bagian dari sebab yang wajib kita ambil, akhdul asbab. Tapi yang menyembuhkan bukanlah obat, yang membuat kenyang bukanlah makanan. Itu wahidun fi af'ali. Allah wahdaniyah fi dzat, wahdaniyah fi sifat, wahdaniyah fil af'al. Esa. Wa yata'arrafu ala hadrati asma'illahi ta'ala dzawqan masyhudan wa yarji'uha ila al-hadrah al-jami'ah wa yashtamilu ala ta'addudul hadrat il ta'addudul hadrat la yadullu ala ta'addudil dzat. Meskipun sifatnya Allah itu banyak, bukan menunjukkan bahwasanya Allah itu banyak. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, wa amma syaratus salis, syarat seorang musyrik, fala budda an yakuna qad zakka nafsahu ala yadi murabbin wa musyrikin fa khabara maratiban nafsi wa amradiha wa wasawisiha. Dia itu tahu penyakit. Yang namanya dokter hati ya harus tahu penyakit hati ini, penyakitnya apa, obatnya apa. Kemudian wa arafa asali basyaiton, tahu gaya-gayanya setan. Gaya-gayanya setan. Telatih setan. Makan megak-megok. Wa madakhilahu, dan tempat masuknya setan. Bagaimana merayunya setan. Setan itu tidak pernah menggunakan cara-cara kekerasan untuk menggoda kita, kan nggak pernah. Nggak pernah kan? Halus ya. Halus banget.
Jadi diberikan pilihan-pilihan yang masuk akal. Mas Bagio tangi-tangi wengi aja lah Mas Bagio. Ngasih kan banyak sampai dekat nyambut gawe. Kok gak nyambut gawe ngantuk. Dulu maning. Sampai kan ya wajib nakoi bojo. Tunggu bae wengi aja tangi kayak gitu. Ya jadi setan itu memberikan pilihan-pilihan yang masuk akal, sangat masuk akal. Itu Sudah mau bagus melarat. dalam sedekah diberikan pertimbangan dulu sama setan. Jadi, makanya setan itu kan selalu menyampaikan wa analakum nasihun amin. Saya itu penasihat yang terpercaya. Tukang nasihati. Tukang nasihat. Ketika mau sedekah dinasihati dulu. Itu kan anakmu belum bayaran. Bayar dulu. Gitu. Sedekahnya nanti aja. Bayar dulu anak kalian. Gitu. Istrimu kan besok mau belanja, belum dikasih, nanti dulu. Mau daftar haji, dinasihati lagi sama setan. Nanti dulu anakmu kan butuh tinggalan. Kalau sampean meninggal, nggak punya warisan kan kasihan. Wali pertimbangan. Akhirnya nggak jadi daftar haji. Itu jalan masuk akal. Dalam puasa Senin dibujuk lagi, dinasehati. Besok sampean mau kerja berat ini. Nanti kalau puasa lemas. Kalau lemas nanti sampean sakit, nggak jadi nanti kerja. Kasihan anak istri. Nanti kalau kamu sakit masuk rumah sakit, biayanya mahal. Kayak itu luar biasa nasihatnya. Nasihun amin. Nasihat yang terpercaya. Itu nasihat Sampai kena. ini luar biasa. Maka benar-benar guru yang baik itu yang tahu gaya-gayanya setan, jalur masuknya setan. Yang jelas setan itu selalu memberikan pertimbangan yang masuk akal, sehingga kita nerima taslim tanpa merasa dipaksa oleh setan. Tidak perlu. Nyata kita kan masuk akal semua. Ya nggak baik. Pertimbangannya bagus banget. Termasuk apa? Mengajak kebaikan tapi pakai jalur setan. Ikut wakingahan, yo. Wakingahan Mas, berangkat aja wakingahan. Nanti kamu di sana baca wakingah, kemudian banyak makanan, pokoknya dipakai cara yang masuk akal. Madangan. Penasihat terbaik ya. Nasihun amin. Penasehat, benar-benar penasehat. Merake duitnya jadi baca waktu. Jadi benar-benar Allah memberikan pertimbangan yang masuk akal. Maka harus benar-benar hati-hati. Madakhil, jalur masuknya banyak sekali. Satu jalur nggak bisa ya cari jalur yang lain, Bagaimana caranya agar berpikir benar-benar mengakui dirinya nasih. Maka ketika menggoda Adam yang ngomong ya saya menasehatimu, penasehat. Tidak pernah mengatakan saya musuhmu, ya mungkin dia bubar gitu. Jadi selalu memberikan pertimbangan rayuan. Jadi dakwahnya setan benar-benar dakwah yang lembut, ya, dengan perkataan yang lembut, dengan perkataan yang mengajak, persuasif. Itu dakwahnya setan. Masa kita dakwahnya kalah dengan setan? Dakwahnya keras, ya, nggak mungkin lah, ikutlah. Kalah dengan setan kita dakwahnya. Setan itu sangat lembut, sangat halus. Kadang mengajak kepada keburukan dengan jalur setan, mengajak kebaikan dengan jalur setan. Semuanya bisa. Jalan kebaikan bisa jadi jalur masuknya, jalan kebaikan bisa jadi jalan masuknya setan. Pokoknya jalurnya banyak. Nah, guru yang baik itu ya yang tahu jalur masuknya setan, gaya-gayanya setan. Tahu. Luar biasa setan ya. Profesor kayaknya loh. Profesor setan. Profesor.
Walaupun dokter ya. Iya. Masa sisa pada Indonesia. Yang keempat, syarat yang keempat tadi bahwasanya seorang mursyid itu harus mendapat ijazah dari guru sebelumnya. Fala budda berwasa cepat naon nggih ketentuan. Fala budda lil mursyidi min an yakuna qad ukhidha min syai'ihi bi hali tarbiyati wa hadha sayyid. Jadi seorang mursyid itu ya sudah mendapatkan ijazah dari gurunya. Sudah dapat ijazah sampai jadi mursyid ya. فمن لم يشهد له الاختصاصي بعلم يدعيه لا يحق له أن يتصدر فيه. Kalau nggak dapat ijazah tidak boleh, tidak berhak, tidak boleh. Fal ijazah hiya syahadatu ahliyatil irsyad wa hiyazati sifatihi. Karena syahadah itu, pengakuan syahadah itu artinya pengakuan, menunjukkan dia pakar, dia ahli dokter. Oh, kamu sudah pantas jadi dokter rohani. Sudah kamu pantas, ini jasanya. Silakan Anda buka praktek. Wa 'alaiha usisat al-an fiqratul madaris wal jami'at. Sebagaimana di sekolah-sekolah, di kampus. Fa kama la yajuzu liman la yahmilu syahadatin ayat tahayatan limudawatil marudho. Kalau nggak punya ijazah dokter tidak boleh buka klinik. Iya. Nggak boleh buka klinik. Kalau nggak punya ijazah ke dokter batin jangan buka klinik, apalagi jadi mursyid, tidak boleh. Itu seperti saya buka klinik spesialis anak ya. Ali Mahfud spesialis kandungan. Ya bener ya Pak ya. Jadi kandungan. Bukan spesialis kandungan ya. Yang tadinya kompes tadi belum. Spesialis kandungan. Masuk wae kok. Senang guru mantan spesialis itu. Mulai. Lurahnya guyu-guyu bae. Ini pentingnya ijazah. Wala yasihu li ghairil mujaz bil handasa ayat suma mukhattatan lil bina. Enggak punya ijazah insinyur kok gambar desain bangunan. Ya enggak boleh. Nanti ya ambruk kurungan seminggu wis ambruk rumahnya bangunannya. Wa kama la yajuzu lil ladzi la yahmilu syahadat ahliyati ta'lim ay yudallisa fil madaris wal jami'at. Tidak punya gelar kok jadi dosennya enggak bisa. Nggak bisa jadi dosen, nggak bisa. Maka yang boleh menjadi guru yang sudah punya ijazah syahadah, entah syahadah dari pesantren maupun syahadah dari universitas. Nanti abal-abal jadinya. Fakadzalika la yajuzu an yadda'a al-irsyad ghairu ma'dhunin lahu min qibali mursyidin ma'dhunin mu'ahhali. Begitu pula seorang mursyid itu harus mendapatkan syahadah pengakuan ijazah dari guru sebelumnya. Kalau Anda sudah pantas, sudah pakar untuk mengobati hati, maka dibukalah menjadi mursyid. Muridnya banyak yang datang, banyak yang berobat. Yattasilu sanaduhu bitasalsuli kelawan bersambung ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niki logikanya seperti itu. Maka harus ada ijazahnya. Maka kalau nggak punya ijazah ya nggak bisa. Jangan mau baiat ke saya ya nggak bisa. Saya juga belum punya ijazahnya, belum SIM. Ini belum punya SIM-nya, nggak bisa. Harus ke mursyid beneran. Wa kama annahu la yasihu min al-aqil ay yatadawa 'inda jahilin bit-tibb. Nggak mungkin dia itu nggak tahu kedokteran kok jadi dokter, nggak bisa. Nanti yang jadi mati langsung. Kadzalika la yajuzu lil mar'i ay yarkana ila ghairil mursyid al-ma'dud al-mukhtas bit-tawjih wal irsyad.
Begitu pula kita tidak boleh berguru kepada orang yang belum mendapatkan izin untuk memberikan kemursyidan, memberikan bimbingan. Boleh. La yajuzu lil mar'i ayyarkana ila ghairi mursyid al-ma'dun al-mukhtas bi tawjih wal irsyad. Sebagaimana kita tidak boleh berobat kepada dokter yang bodoh. Tidak boleh. Wa kullu man darasal wad'al ilmiyya fil madi ya'rifu qimatal ijazah min al-asyah wa ahamma ya'talaqi 'indahu. Pentingnya ijazah itu dari zaman dulu sudah disampaikan. Hatta innahum atlaqu 'alaman lam ya'khudh ilmahu min al-ulama ismas sahafi. Jadi kalau ada orang enggak ada ijazahnya kok dia berani-beraninya, maka itu dijuluki sahafi. Jadi guru yang belajarnya otodidak. Otodidak, hanya baca-baca, oh iya mengobati ria, caranya kayak gini. Oh iya. Sahafi. Kemudian dia jadi mursyid, itu bukan paham. Li'annahu akhadha 'ilma min as-suhuf wal mutala'ah al-khassah. Jadi otodidak, enggak ada gurunya itu. Belajar enggak pada gurunya. Dokter batin tapi enggak ada gurunya. Ditanya sanadnya kemana? Atas jenengan. Buat sendiri. Ini enggak bisa. Thariqahnya buat sendiri, maka enggak boleh thariqah itu ya harus bersambung tasalsul sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh buat sendiri. Harus sambung-sambung. Qala Ibnu Sirin, inna hadzal ilma temestune iki ilmu iku dinun agama. Fanzuru mangko perhatikan sapa sira kabeh amman saking wong silatu man ta'khuduna kang ngambi sapa sira kabeh dinakum ing agamane sira kabeh. Waqat awsalan teman-teman madih wasiat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Umar ing Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bidzalika faqal ya Ibnu Umar dinak innama huwa lahmuka aning bestine utawi agamamu iku lahmuka daging sira wa damuka lan darah sira fanzur mengko ningali sapa sira aman saking wong silatu man ta'khudhu kang ngambil sapa sira. Kudu hati-hati kalau nyari guru agama. Agama itu ibarat dagingmu, darahmu, maka harus hati-hati. Kamu berguru kepada siapa? Guru itu muridnya siapa? Dia itu muridnya siapa? Muridnya siapa? Harus tahu. Jangan sampai berguru kepada abal-abal, guru abal-abal. Khud ad-din 'anil ladzi istaqamu. Khud ngambil sira. Ad-dina ing agama 'anil ladina saking wong akeh. Sidatul ladina istaqamu kang istiqomah sapa alladzi. Wala ta'khud lan ulah ojo ngambil sapa sira 'anil ladina saking wong akeh. Sidatul ladina malu kang menyimpang sapa alladzi. Wa qala ba'dul 'arifin al-'ilmu ruhun. Al-'ilmu tawi ilmu iku ruhun ruh sifate roh tumpahu kang disebulaken apa roh la masail tunsah la masail bukan masalah-masalah tunsahu yang dicetak-cetak fal yantabih sapa al-muta'allimuna amman ya'khuduna. Maka perhatikanlah seorang murid itu harus perhatikan dari siapa gurunya. Wal yantabih al-alimun liman yu'tuna. Juga guru itu harus memperhatikan kepada siapa ilmu itu pantas untuk diberikan. Harus memperhatikan, oh si A si B ini pantas dikasih ilmu ini, oh ini belum pantas, oh besok lagi. Jadi tidak semua ilmu itu dikeluarkan, ya, disamakan antara semua murid. Nah, ini barangkali yang bisa disampaikan malam hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.